Dimas. Setia. Long time no see, bro. Lama banget kita nggak ketemu. Kamu kenapa nggak bilang mau datang, saya bisa jemput kamu kan? Aman, aman, aman. Lu kenapa kok pucat? Nggak, saya cuma sedikit gak enak badan, tapi nggak apa-apa. Ini kenapa nih? Ya, agak ada insiden. Tadi ada cewek nyebrang terus menghindar, jatuh. Berapa Ki? Terus di sana gimana? Seru? All is good, bro. Dimas, ini Mi. Setia? Mam. Setia. I miss you, Mom. Kamu kenapa nggak kasih kabar ke Mama kalau kamu datang ke sini? Pray for you, Mom. Ya kan, Nin? Mam, Dimas kelihatan sakit. Kenapa nggak panggil dokter pribadi? Ah, Nggak apa-apa, saya kuat kok. Sudah nggak apa-apa. Sure. ya udah, Dimas kalau gitu kamu istirahat aja dulu ya. Iya, Ma. Lagian Setia juga mungkin mau banyak cerita sama Mama nih. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, diminum ya. Mam. Kita ngobrol di sana aja ya. Ya. Sudah 6 tahun Mama gak ketemu sama kamu, Setia. Dan selama itu kamu dan Mama hanya berkomunikasi lewat telepon. Itu pun juga beberapa kali. Setia. Mama terharu banget sekarang kamu ada di hadapan Mama, Setia. Oh ya, gimana Hans? Bagaimana kabarnya? Kenapa belakangan yang hubungin Mama itu hanya kamu? Kenapa Hans sama sekali gak pernah hubungin Mama? Sepertinya Hans tidak mau bicara sama Mama. Atau jangan-jangan karena papa kamu sudah doktrin Hans sehingga Hans tidak mau bicara sama Mama. Ya. Kamu duduk ya. Benar. Dugaan Mama. Mam. Papa udah berpesan sama aku untuk tidak menyampaikan apapun tentang Hans ke Mama. Dan selama ini Setia merahasiakan hal besar dari Mama. Rahasia. Rahasia apa, Setia? Hans. Hans, Mam. Kenapa Hans? Hans meninggal beberapa tahun lalu.
Sakit apa? Sakit apa? Hans nggak sakit. Hans dibunuh. Apa? Hans? Hans dibunuh? Dan Papa Papa 2 tahun lalu menyusul kemudian Hans. Pergi selamanya. Mama. Sekian minta maaf. Maaf untuk tidak memberitahu Mama soal ini. Soal Hans, soal Papa. Ini amanah dari Papa. Ternyata Mas Pri betul-betul gak boleh mempertemukan aku dengan anak-anak aku. Dan pesan terakhir Papa. Papa menyuruh aku untuk merahasiakan kematian Hans dari Mama. Begitu dendamnya Mas Pri sama aku. Sampai-sampai Mas Pri ingin menyiksa aku dengan cara seperti ini. Aku tahu waktu itu aku minta cerai dari Mas Pri karena aku merasa sudah gak ada cinta dalam pernikahan kami. Dan aku memilih menikah lagi dengan papanya Dimas. Tapi itu bukan alasan untuk menjauhkan aku dari anak-anakku hasil pernikahan aku sama dia. Bahkan aku sampai gak tahu bahwa putraku sudah meninggal. I'm so sorry. Beberapa bulan terakhir ini aku sering bermimpi tentang Hans. Dan mungkin menurut aku ini sebuah pertanda. Supaya aku datang ke Indonesia. Aku pulang menemui Mama dan memberitahu Mama soal kematian Hans 3 tahun lalu. Assalamualaikum. Loh? Cewek ini? Kok dia ada di rumah ini? Nggak nyangka bisa ketemu lagi sama dia. Kok Aisyah kayaknya kenal sama cowok ini? Kenal dari mana? Sebenarnya siapa sih dia? Kok kayaknya dia deket sama Mama Lydia? Kenapa cewek cantik ini ada di sini? Ngapain dia di rumah ini? Hans meninggal, dibunuh. Siapa yang membunuh Hans?
Hei, Mam. Mama? Ma? Mama? Mama? Bititin! Suara apa itu rame-rame? Aduh, Mama. Ya Allah, gimana nih? Ini kayak putihnya, Bu. Ya ampun. Ibunya nyata kenapa, Bu? Aduh, jangan banyak tanya deh. Mam. Mama. Bangun, Mam. Apa dia adiknya Mas Dimas? Kok dia panggil Mama Lydia Mama? Apa itu artinya dia tuh adiknya Mas Dimas? Kok aku selama ini nggak tahu kalau Mas Dimas itu punya adik? Ya Allah, Bu Lydia kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Tapi kalau aku bantuin, pasti nanti Bu Lydia malah apa sadar. Mam. Mama, bangun, Ma. Tadi ini Bu. Setia, kenapa? Mama. Mama kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Saya tiba-tiba Mama pingsan. Wah, bangun, Ma. Apa sebaiknya kita bawa ke rumah sakit? Ya, aku belum teleponnya, bawa ke rumah sakit aja yuk. Mam. Mama. Ma. Ma. Mama kenapa, Ma? Bititin air hangat dong buat Mama. Mam. Makasih. Ma, ini Ma. Mama istirahat di kamar ya. Biar gue aja yang nganter Mama. Soalnya gue mau sekalian ngomong sama Mama. Saya juga bantu antar Mama. Ya. Dim, nanti gue mau ngomong. Dim, sorry kalau kondisinya jadi kayak gini. Nanti gue bakal ngobrol sama lo, ya. Sekarang kasih waktu untuk gue bicara sama nyokap. Gak apa-apa, saya tunggu. Mas, itu siapa sih? Kok dia manggil Mama Lydia Mama? Setia, saudara tiri aku. Dia anak kandung Mama dari mantan suaminya sebelum menikah dengan Papa. Oh, pantas dia manggil Mama Lydia Mama ya? Iya, Mama juga udah lama gak ketemu sama Setia. Terus ngapain tiba-tiba dia datang ke sini? Kalau soal itu aku juga gak tahu. Mbak, aku boleh nanya nggak, Mbak? Apa? Kok Mbak Bianca nggak tahu kalau Mas Setia saudaraan sama Mas Dimas? Aisyah, situasinya sangat sulit untuk dijelaskan. Aku aja ketemu sama Setia mungkin 10 tahun yang lalu. Dan waktu itu aku belum ketemu sama Bianca. Jadi memang aku nggak banyak cerita sama Bianca soal Setia. Iya, aku juga nggak pernah tahu siapa-siapa aja anak kandung Mama Lydia. Lagian Mama Lydia kan tertutup banget soal gituan. Gak pernah dia ngebahas soal keluarganya. Jadi aku juga nggak pernah tanya-tanya. Aku menghargailah privasinya dia. Tapi kenapa Setia mendadak datang? Apa dia yang bikin Mama sampai nggak sadar kayak tadi? Sebenarnya apa yang diomongin Setia ke Mama? Aisyah. Bianca? Terima kasih ya. Udah mencari Aisyah dan membawanya pulang ke rumah ini. Iya, Mas. Mbak, Mas. Aku minta maaf ya udah nyusahin. Iya, Mas. Aku minta maaf ya udah nyusahin. 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 Aku minta maaf ya udah nyusahin
jangan salahin diri kamu terus. Ya. Bianca, aku boleh ikut anterin Aisyah ke pavilion? Gak ada alasan gak boleh kan, Mas? Kan kamu suaminya.